Ini adzan nih, ada dua syarat. Ada syarat yang larinya kepada kriteria muadzinnya. Yang kedua, ada kriteria adzannya. Yang namanya syarat seorang muadzin ada 5. Ini yang kita kudu ketahui. Kalau kita adzan, ada 5 syaratnya. Orang yang adzannya. Adapun syarat-syarat adzan, kata Fathul Muin, wa syurito fihima ay fil adzani wal iqamati tartibun. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat keasahan adzan dan qomat ada 4 persyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa syurita fihima ay fil adhani wal iqamati tartibun. Dan disyaratkan pada keduanya, yakni pada adzan dan qomat oleh tertib. Ay tartibul ma'ruf fihima, ayat tartibul ma'rufu fihima, yakni tertib yang diketahui pada adzan dan qomat. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in akasa walau nasiyan lam yasihha, maka jikalau ia balik adzannya padahal sekalipun yaitu lupa, maka tidak sah oleh adzan yang dibalik itu. Walahul bina'u 'alal muntazimi minhuma, dan boleh baginya melanjutkan atas sesuatu yang tersusun dari adzan dan qomat. Walau taraka ba'dahuma ata bihi ma'a i'adati ma ba'dahu. Jikalau meninggalkan oleh seseorang akan sebagian adzan dan qomat, maka ia mendatangkan dengan yang ditinggalkan. Ma'a i'adati ma ba'dahu, serta mengulang apa yang sesudahnya. Wawila'un, dan disyaratkan mualat. Baina kalimatihima, antara kalimat-kalimat adzan dan qomat. Na'am la yadurru yasiru kalamin wasukutin, tetapi tidak mengapa oleh sedikit bicara dan diam. Walau amdan, sekalipun yaitu sengaja. Wa yusannu an yahmada sirran idza atisa, dan disunatkan oleh bahwa ia memuji, membaca alhamdulillah padahal pelan-pelan apabila ia bangkis. Wa an yuakhira raddas salami, dan disunatkan bahwa menunda ia akan menjawab salam. Wa tashmitul atisi ilal faraghi, dan mendoakan orang bangkis, menundanya sampai kelar adzan. Wa jahrun, dan membaca nyaring, in adzana, jika ia adzan, au aqama, atau qomat, li jama'atin, untuk jamaah banyak. Fayambagi isma'u wahidin jami'a kalimatihi, maka seyogianya oleh memperdengarkan satu orang saja akan seluruh kalimat-kalimat
sholatnya. Amal muadzinu awil muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi faqat. Adapun orang yang adzan atau orang yang qomat untuk pribadinya, maka memadai padanya oleh memperdengarkan dirinya sendiri saja. Wa waktun, dan disyaratkan masuk waktu aiduhuluhu, yakni masuk waktu li ghairi adzani subhin, bagi selain adzan subuh. Li'anna dzalika lil i'lam, karena bahwa yang demikian itu adzan yaitu untuk memberitahu. Fala yajuzu wa la yasihu qablahu, maka tidak boleh dan tidak sah adzan sebelum masuk waktu. Amma adzanus subhi fayasihu min nisfi lailin, adapun adzan subuh maka yaitu sah daripada paroh malam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membedah tentang adzan dan qomat. Malam hari ini pembahasan kita memasuki syarat-syarat adzan. Perlu diketahui, syarat-syarat adzan dan qomat ada dua kategori. Yang pertama adalah syarat-syarat orang yang adzannya. Yang kedua, syarat-syarat terkait adzannya. Jadi ada orangnya, ada adzannya. Artinya orang yang adzan, ada bacaan adzannya. Fathul Muin yang kita mau bedah ini pembahasannya pada syarat-syarat adzan dan qomat. Adapun syarat-syarat orang yang adzan dianggap sudah maklum, sehingga tidak disebutkan. Ada beberapa yang sudah itu 1-2. Tapi tidak mengapa, malam hari ini kita bedah dua kategori syarat itu. Sebelumnya, saudara, kita maklumi bacaan adzan dan bacaan qomat. Saya yakin yang ngaji ini sudah pada tahu. Adzan itu bacaannya ada 15 kalimat. Bila tidak menghitung bacaan tarji' yang nanti di depan kita bakal bedah sunnah tarji'. Yang tarji' itu minas sunanil mahjurah, termasuk ajaran Nabi yang banyak ditinggalin oleh umat pada adzan. Bila kita menghitung dengan tarji', maka kalimat adzan ada 19. Dan ini tidak masuk pada subuh. Bila subuh dicampur dengan tarji', maka jumlah kalimat adzan ada 21. Kita nggak perlu bingung bila ada ulama bilang kalimat adzan 21, itu berarti menghitung lafadz adzan plus tarji' plus taswib as-salatu khairum minan naum. Bila ada ulama mengata bahwa kalimat adzan ada 21, maka pastikan dia tidak menghitung taswib as-salatu minan naum, tapi tarji' dihitung. Bila ada yang mengata adzan itu kalimatnya ada 15, itu berarti tanpa menghitung tarji', tanpa menghitung taswib, yakni as-salatu khairum minan naum.
Kalaupun ada ulama mengatakan adzan itu ada 17 kalimatnya, berarti dia menghitung kalimat adzan, tidak menghitung tarjih, tapi plus taswib. Ini semuanya sama. Apa itu tarjih? Ini begini. Kalau adzan sesudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang adzan syahadat dulu, pelan, nggak pakai speaker. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kenceng. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Jadi syahadat dulu buat dirinya. Begitu. Maka ditambah itu, jadi yang tadinya 15 tambah 4. Jadinya 19. Tarjih. Itu setiap mau adzan, jangan langsung asyhadu, syahadat dulu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ngancang. Begitu. Itu begitu. Saudara kerjakan begitu, dikata ajaran baru lagi. Begitu, gara-gara ajaran Nabi ini, kita yang adzan enggak ngaji tentang materi adzan. Itu begitu. Adapun qomat, lafadznya ada 11. Kalau qomat itu kita maklumi bersama iqamah. Begitu. Ada 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adzan nih, ada 2 syarat. Ada syarat yang larinya kepada kriteria muadzinnya. Yang kedua, ada kriteria adzannya. Ada 2. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, yang namanya syarat seorang muadzin ada 5. Ini yang kita kudu ketahui. Kalau kita adzan, ada 5 syaratnya. Orang yang adzannya. Yang pertama, orangnya kudu beragama Islam, Muslim yang adzan. Maka bila mana ada orang kafir, karena bergaul dengan Muslim, bisa adzan. Begitu. Lalu dia adzan. Si tongseng umpamanya. Ini bukan tong plastik nih. Tongseng. Bisa adzan. Bagaimana ini? Enggak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena orang kafir bukan ahli ibadah. Sehingga adzannya tidak diterima oleh agama. Begitu. Di samping itu, orang kafir tidak meyakini sholat yang adzan dia kumandangkan itu, adzan ini panggilan untuk sholat. Dia juga gak yakin, orang sholat aja gak yakin. Gimana dengan adzan? Maka orang kafir bila mana dia adzan, adzannya tidak sah. Timbul pertanyaan, bagaimana si kafir ini kalau adzan? Apakah si kafir ini kalau dia adzan itu jadi muslim? Karena dalam adzan itu ada asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Apakah jadi muslim? Jawabannya ada dua. Begitu Imam Yahya Al-Umrani di dalam kitabnya Al-Bayan, bukan Al-Bayan sekolah, Al-Bayan, Syarah Al-Muhadzab. Bila mana si muadzin kafir ini paham arti asyhadu, jadi muslim. Bila mana paham asyhadu, jadi muslim. Paham asyhadu. Bila mana dia tidak paham, enggak jadi. Orang dia cuman baca doang, artinya tidak yakin, maka tidak jadi. Kalau orang Arab, ya bisa jadi. Karena dia ngerti bahasa Arab. Ini masalahnya tiang Jawa masalahnya. Ini nggak ngerti. Nah ini nih nggak diterima dia keislamannya. Itu begitu. Yang kedua, syarat muadzin ini kudu berakal. Bila mana orang gila azan. Gila. Begitu. Emang tadinya juga muadzin. Cuman dia bujuk-bujuk suruh nyaron dewan. Yang lain menaik kursi di Senayan, dia naik puun. Dia azan. Ini bagaimana ini? Enggak jadi. Orang gila azannya tidak sah. Kenapa? Li'annal majnuna laisa min ahlil ibadah. Karena orang gila itu bukan daripada orang yang disuruh ibadah. Orang gila bebas hambatan. Maka kalau ente suka puyeng, suka ngalamin puyeng enggak? Hidupnya, suka ngalamin puyeng enggak? Suka apa sering? Sering ucapin alhamdulillah, tandanya akalnya waras. Begitu. Sebab yang digerogol itu nyengir mulu. Ente pengen nyengir mulu enggak? Ya, jadi kalau puyeng satu nikmat dari Allah. Tanda akalnya sehat. Alhamdulillah. Ketiga, tamyiz. Yakni umurnya 7 tahun ke atas dah. Tamyiz itu bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Bahasa umumnya ngerti diomongin. Itu namanya tamyiz. Begitu. Kalau ada anak kecil baru 3 tahun, 4 tahun adzan, tidak sah. Begitu. Kenapa? Li'adami ahliyatit tifli ghairil mumayyiz lil ibadah. Karena bocah yang belum tamyiz bukan orang yang disahkan pada ibadahnya. Tapi kalau udah tamyiz, kayak anak kita tuh suka, kemana tuh bocah tuh ya? Enggak datang. Itu kan adzan. Dia kan udah 7 tahun lebih tuh. Saya tanya kelas 5 dia. Itu enggak apa-apa. Adzan, silakan. Begitu. Kenapa? Orang bocah yang sudah tamyiz jadi imam sholat hukumnya sah. Apalagi adzan. Begitu. Di samping itu Imam Ibnul Munzir radhiyallahu an meriwayatkan hadis bahwa Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, kata beliau, inna umumati amaruni bin nidai. Saya punya encing pada nyuruh saya suruh adzan. Wa ana tiflun lam ahtalim. Saya ini masih bocah, belum balik. Suruh adzan, saya adzan. Wa Anas bin Malik syahidun lam yungkir. Anas bin Malik, sahabat Nabi, ada
Dan enggak ngomel komentar apa-apa. Bol, kalau sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, enggak bisa. Ini syarat muadzinnya. Bagaimana kalau kaset? Ya Allah, kalau kaset mau nggak usah dijawab. Ente pegel jawabnya, entar ref lagi, ulang lagi. Begitu. Orang yang adzannya ketiga syaratnya kudu tamyiz. Keempat, laki-laki. Maka tidak sah seorang perempuan adzan untuk jamaah laki-laki. Karena adzan ini bakal ada syarat tambahan, pada adzannya kudu kenceng. Begitu. Maka yang disuruh yang adzan ini adalah laki-laki. Bagaimana orangnya kalau siang namanya Mamat, kalau malam Nuke, ya laki-laki juga. Laki-laki juga dia. Begitu. Jadi disebut istilah Madura bencong. Ben tuh kelamin artinya, dari bahasa Cina. Cong tuh boleh tanya orang Madura, artinya laki-laki. Kelaminnya, dandanannya perempuan. Begitu. Tuh mau boleh tuh. Laki-laki. 4. 5. Syaratnya kudu tahu waktu sholat. Orangnya. Sebab kalau dia tidak tahu waktu sholat, ndak bisa. Begitu. Jangan sampai adzan duhur jam 10 di joglo begitu. Kudu tahu kapan masuk waktu, walaupun tahunya dari kalender gitu. Dari ini tahunya. Yang penting dia tahu waktu. Ini namanya syarat-syarat muadzin. Adapun syarat-syarat adzan, inilah yang akan kita bedah. Kata Fathul Mu'in, wa syurito fihima ay fil adzani wal iqamati tartibun. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat keasahan adzan dan qomat ada 4 persyaratan. Adzan termasuk di dalamnya qomat. Kalau pengen sah, syarat adzan dan qomatnya ada 4 syarat. Yang pertama adalah tertib. Yang dimaksud dengan tertib, seorang muadzin harus mengucapkan kalimat-kalimat adzan sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh ada yang didepankan, tidak boleh ada yang dibelakangkan, mengikuti susunan yang diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalilnya dari mana? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Mahdzurah adzan dengan tertib. Allah Akbar dulu sampai pada akhirnya la ilaha illallah. Begitu. Tertib. Di samping itu, adzan ini saudara, ibadah tertentu yang diajarkan dengan cara yang ditentukan.
Sehingga tidak boleh dibolak-balik. Kudu mengikuti tata dan aturan. Begitu. Di samping itu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana muadzin Masjidil Haram adalah Abu Makhdzurah Al-Jahmi. Muadzin Madinah ada dua, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Ini terus sampai zaman sahabat, tabi'in, semuanya adzan itu dengan cara tartib semuanya. Dan ulama khalaf menukilkan dari ulama salaf. Semua adzannya tartib. Di samping itu, bila mana adzan itu tidak tertib, akan dianggap main-main dan juga akan merusak sebagai makna adzan memberitahukan waktu sholat telah masuk. Kalau dibulak-balik dianggapnya main-main. Makanya syarat sah adzan kudu tertib. Lilitibah. Fa'in akasa, bagaimana kalau dibalik-balik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Ini enggak bisa. Enggak sah. Kalau dibalik, lupa masalahnya. Walaupun lupa, kalau pengen sah, balik lagi dari awal. Istinaf. Begitu. Balik lagi. Enggak boleh dia didepankan yang di belakang, yang di depan dibelakangin. Begitu. Enggak bisa. Tapi bagaimana kalau susunan adzan ini dia susunannya kemudian ditinggalkan separuh adzannya. Habis asyhadu alla ilaha illallah, dia langsung hayya 'alal falah. Loncat dia, ada yang ditinggal. Bila ada yang ditinggal, balik lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, lanjutin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus hayya 'alas shalah al-falah. Begitu caranya. Bila kemudian ada yang ketinggalan daripada bacaan adzan. Kok bisa ketinggalan? Biasanya baru adzan. Biasanya itu rada gemeter. Yang kayak begitu. Lupa apalannya. Bisa terjadi. Itu satu. Syarat adzan kudu bacaannya tertib. Kedua, wawilaun. Syarat adzan kudu mualat. Yakni tidak boleh dari bacaan-bacaan kalimat adzan itu keselang dengan diem yang lama banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Handphonenya bunyi. Mana bisnis masalahnya nih? Begitu. Diangkat dulu telepon. Panjang sampai tengah jam. Itu kagak jadi. Namanya kagak mualat. Enggak boleh antara bacaan-bacaan itu keselang dengan diem yang lama banget. Nantinya ujungnya tidak mualat. Di samping itu, bila tidak mualat akan merusak daripada tujuan adzan memberitahu tentang masuknya sholat. Akan tetapi la yadurru yasiru kalamin wasukutun. Enggak apa-apa kalau ngomong sedikit lagi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temannya manggil, "Bang, kunci motor di mana?" "Sebentar dulu." "Di mana ya?" Ini boleh kalau ngomong sebentar, enggak apa-apa. Begitu. Enggak jadi batal adhannya. Terusin aja. Karena masih mualat. Begitu jadi diem sebentar. Apalagi ngambil napas. Biasanya qori nih, qori. Lama banget kayak muamar. Lama dia. Kalau tidak begitu lama, sukutnya tidak mengapa, masih dianggap mualat. Bagaimana kalau diamnya sengaja? Biar sengaja. Kalau sebentar mah tidak mengapa. Tidak mengapa. Cuman makruh kalau lagi adzan ngomong begitu. Jadi sehingga bagaimana kalau dia bangkis, namanya juga lagi adzan, bangkis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ganjering. Itu sunat, jangan ditinggal baca alhamdulillah, tapi jangan disepeker. Pelan aja. Alhamdulillah. Begitu. Sunat. Jangan ditinggal walaupun lagi adzan. Alhamdulillah doang mau omongan sedikit. Masih sunat baca. Bagaimana kalau kemudian kita lagi adzan ada yang salam, "Assalamualaikum," lagi adzan gitu. Itu entar udah kelar adzan baru jawab. Lihat aja, pakai tangan aja sih isyarat. Nanti habis kelar adzan, "Waalaikumsalam." Jangan lagi adzan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hayya 'alas shalah." Nantinya. Boleh aja dikit. Tapi akan merusak. Begitu. Begitu juga doain teman yang bangkis. Kita lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ganjering teman kita. Alhamdulillah. Kita baca yarhamukallah. Entar nunggu adzannya selesai dulu baru ngomong yarhamukallah. Begitu. Gitu. Itu mah yang kayak begitu masuk Islamnya duluan biasanya nih, kayak begini nih. Luar biasa itu. Begitu. Yang ketiga, syarat sah adzan itu kudu nyaring bila mana adzannya untuk orang banyak. Adzan tuh kudu kenceng. Adzan tuh. Karena memang tujuan daripada adzan itu ngasih tahu orang-orang bahwa masuk sholat itu waktunya telah masuk. Kedua, fungsi adzan itu mengajak orang-orang untuk mengerjakan sholat secara berjamaah dan mengajak serta memberitahu enggak bakalan terwujud bila adzannya pelan. Karena itu adzan kudu dibaca jahar, kudu kenceng adzan tuh. Begitu. Ini adzan di masjid atau di mana aja mushola itu kenceng. Dari mana dalilnya? Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Malik bin Huwairis radhiyallahu taala an, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau, "Farfa sautaka bin nida." Kencengin suaramu wahai Malik dengan adzan. Adzan itu disuruh bacanya kenceng. Ini bila adzan ini untuk orang banyak. Bagaimana karena adzan ini
hubungannya bukan dengan waktu, tapi adzan ini dalam mazhab Syafi'i hubungannya dengan sholat fardu. Bagaimana kita mau sholat sendiri karena kita di kebun, atau di masjid udah jam 2 siang atau tengah 2 sendiri, ini menih adzannya pelan, jangan kenceng begitu adzan. Jangan sampai nggak adzan kita orang laki mau sholat, adzan dulu, habis adzan qomat baru sholat. Setiap mau sholat dohornya tapi tengah 2, iya adzan dulu, qomat baru sholat dohor, begitu. Sendiri, biar sendiri. Cuman kalau sendiri adzannya kalau udah tengah 2 jangan di speaker, jangan mengambil mic aja. Ini bikin heboh sama orang, bakal ramai viral di TikTok. Begitu, nggak usah, pelan aja. Kalau ibu-ibu jangan langsung sholat, qomat dulu, agar supaya sholatnya punya nilai besar. Qomat dulu. Pokoknya setiap mau sholat dohor, qomat. Mau sholat asar, qomat. Qomat dulu. Kalau bapak adzan, qomat, sholat. Kalau milih salah satu, adzan aja langsung dohor. Kalau enggak, qomat aja langsung dohor. Udah mentok ajarannya orang laki. Itu begitu. Ini adzan. Jadi fayambagi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Karena kita kudu kenceng, kudu kedengaran orang berapa? Minimal 1 orang dah denger. Minimal, apalagi lebih dari situ. Tapi kalau kita sholat sendirian, tengah 2 begitu, adzan maupun qomatnya cukup kedengaran kuping sendiri. Begitu, pelan-pelan, sir istilahnya. Yang keempat, daripada syarat sah adzan adalah masuk waktu. Yang keempat, kudu masuk waktu, kecuali adzan subuh. Sebab kata Nabi kepada sahabatnya, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bila mana datang waktu sholat, adzan. Itu menunjukkan bahwa hubungan adzan itu dengan datangnya waktu sholat. Datangnya waktu sholat itu sesudah masuk waktu. Sehingga syarat daripada adzan itu kudu masuk waktu. Kecuali adzan subuh. Kalau adzan subuh boleh dari jam 1, boleh. Tapi jangan kalau jam 1 walaupun boleh. Nanti geger orang. Minimal mendekati subuh. Karena di zaman Nabi selalu adzan subuh dua kali. 1 Bilal, 1 Ibnu Ummi Maktub. Kata Nabi, bila Bilal adzan, Anda masih boleh makan sahur, boleh minum. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum adzan, sudah haram karena sudah masuk waktu. Kalau subuh, adzannya boleh sebelum masuk waktu. Boleh. Tapi yang bagus sesudah masuk waktu. Kalau 1 subuh. Tapi yang bagus subuh tuh jangan ditinggal, adzannya upayakan 2. 1 adzan sejam sebelum subuh, 1 kali adzan sesudah masuk waktu subuh.
Perlukah as-salatu khairum minan naum? Yang muktamad dua-duanya. Baca as-salatu khairum minan naum. Tapi ada pendapat yang pertama enggak usah. Begitu. Supaya membedakan. Begitu. Yang pertama enggak ada. Yang kedua baru ada. Begitu. Tapi yang muktamad dua-duanya ada. Jadi orang buru-buru lari ke masjid, alhamdulillah enggak ketinggalan sholat subuh. Begitu. Jadi siap-siap. Begitu. Itu dari zaman dulu. Begitu. Dan ini adzan 2 kali kalau subuh termasuk minas sunanil mahjurah. Ajaran Nabi yang mulai ditinggalkan oleh umatnya. Begitu. Mungkin ada sebagian bapak dan ibu ini daerahnya yang adzan subuhnya 2 kali. Kalau di daerah banyak. Begitu. Adzannya 2 kali. Itu begitu. Dan ini adalah syarat-syarat adzan. Jadi yang keempat kudu masuk waktu. Kenapa? Kata Fathul Muin li'anna dzalika lil i'la. Adzan itu kan diantara fungsinya untuk memberitahu masuk waktu. Sehingga tidak sah, tidak boleh juga haram adzan sebelum masuk waktu. Akan menimbulkan kekacauan. Kecuali saudara mendidik. Kalau mendidik boleh. Bagaimana tuh mendidik? Ada kiai adzan subuh jam 8 pakai speaker. Speaker nyala jam 8 pagi. Allah Akbar, kenceng. Akhirnya orang kampung pada datang. Rame ke masjid. Ada pada bawa pentungan. Begitu. Orang udah tuh kiai udah dituding-tuding. Kiai sableng ente, gila ente, ora waras, begitu. Dia diam aja, udah dikatain banyak orang. Kamu ini gila. Kata tuh kiai, setelah dimaki-maki, lalu kemudian ada juga yang mukul. Lalu kemudian dia jawab, sebetulnya saudara, yang gila ini apa saya apa sampean ya? Sebab tadi saya subuh adzan yang nggak ada yang datang. Pada waktu saya adzan 4:30 nggak ada satupun yang datang. Saya sholat, adzan, qomat, sholat, makmum saya tiker. Ngapa saya adzan jam 8 ente pada datang? Jadi yang gila ini saya apa sampean? Ngapa tadi subuh saya adzan nggak ada yang datang? Gitu. Pas saya adzannya salah, ente pada datang. Kayaknya yang gila sampean dah. Itu pada pulang malu yang nyamperin. Begitu. Iya juga ya. Gua yang gila. Tadi kan adzan dia. Pada kagak datang. Kayaknya mau dicontoh sama sampean ini. Begitu. Itu kayak begitu. Kata Fathul Muin, amma adzanus subhi fayasihu min nisfi lailin. Adapun adzan subuh maka boleh daripada paroh malam yang kedua. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu adzan pada malam, maka Anda boleh sahur, boleh makan, boleh minum. Sampai bila ibnu ummi maktum adzan, sudah enggak boleh makan, enggak boleh minum, sebab sudah masuk waktu. Faedahnya
Adzan subuh boleh sebelum subuh supaya yang junub buru-buru mandi, enggak ketinggalan sholat subuh berjamaah, yang tidur buru-buru bangun. Begitu. Ada juga orang ringtone-nya itu yang namanya alarmnya adzan. Begitu. HP-nya bunyi. Bangun untuk matiin HP, tidur lagi akhirnya. Ini bukan ini, kalau ini soleh semua dari wajahnya. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Nah ya begitu. Inilah 4 syarat sah adzan. Habis ini akan dibicarakan sunnah-sunnah adzan. Nanti saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas materinya Ustaz yang begitu luar biasa. Namun tadi di syarat yang keempat itu, setelah masuk waktu syarat sahnya azan. Nah, bagaimana orang yang azan di luar waktu itu? Seperti adanya kejadian-kejadian tertentu. Apakah status daripada azan yang dikumandangkan? Misalnya adanya puting beliung, atau adanya orang yang melahirkan anak, atau yang meninggal. Nah, apa status azan itu? Makasih Ustaz. Baik, nampaknya Bapak kita baru masuk kajian malam hari ini. Sebetulnya mereka sudah bisa jawab. Adzan ini ada 2. Ada adzan terkait dengan sholat, dan ada sunnah-sunnah adzan di luar sholat. Banyak. Ada bayi lahir. Ini kita lagi ngomongin adzan dalam sholat. Yang adzan di luar sholat, bayi lahir, terus ada kebakaran, ada keributan, begitu termasuk juga orang meninggal, dikubur, udah panjang lebar kesunatan adzan. Pada pertemuan berapa ya? Saya nggak hafal. Ini yang hafal episode keberapa? Nggak hafal. Oh, nggak hafal juga. Abe 260. Nanti Bapak cek di 260 panjang lebar dalam satu pertemuan tentang kapan disuruh adzan di luar sholat. Itu udah kelewat panjang. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di luar materi Ustaz, tentang sholat sunnah rawatib. Bagaimana ketika kita sedang melaksanakan sholat jamak? Apakah rawatibnya masih perlu atau masih bisa kita kerjakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat sunnah rawatib, meskipun kita sedang jama, artinya sedang musafir, masih disuruh. Makanya disebut rawatib itu ada yang muakkad, ada gairu muakkad. Jadi bagaimana prakteknya? Begitu. Contohnya sholat apa? Duhur asar, jama qasar, baik. Jadi pertama kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, kan begitu. Lalu qomat, sholat zuhur karena qasar 2 rakaat. Habis itu salam, qomat, sholat asar karena qasar juga, jama qasar, jama takdim 2 rakaat. Setelah salam kita bangun lagi, yaitu ya wiridan dulu ya silahkan. Kemudian sholat ba'diyah dhuhur 4, bangun lagi, sholat qobliyah asar 4. Kalau sampai kayak begitu yang ditanyakan, masuk surganya duluan. Ini luar biasa ini. Jarang-jarang begitu. Itu kayak begitu ngerjainnya. Masih disuruh, enggak, hilang ajaran rawatib.
begitu, walaupun kita jamak qasar musafir. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Yang kami tahu bacaan tahiyat itu at-tahiyatul. Cuman kita dengar juga at-tahiyatul. Apakah ada yang begitu juga, Tuan Guru? Terima kasih. Baik, artinya berarti kurang tasydid begitu. Pada waktu pembahasan rukun-rukun solat, di antara rukun solat yang 14 dalam Fathul Mu'in adalah membaca tasyahud akhir. Bacaannya yang wajib maksudnya at-tahiyyatulillah. Ini yang wajib. 2. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. 3. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. 4. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 5. Dengan salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ini jangan sampai salah hurufnya kayak Fatihah. Bila rusak, maka otomatis sholatnya jadi bermasalah. Ini kembali lagi, episode berapa ini? Ini, udah nggak hafal? Nggak hafal. Jadi sehingga tasdid yang di tasyahud harus diperhatikan pada bagian rukun. Yang mubarakatus, ini andai tidak ditasjid, nggak berpengaruh karena bukan rukun, cuman ganjaran berkurang saja. Yang harus dipahami betul mana rukun qauli yang diwajibkan, yang ada 5, dari mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, sholawat pada tasyahud akhir, salat Nabi, dan salam. Ini kudu benar dan harus belajar, dan ini sudah kelewat pembahasannya. Bisa nanti diulang saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.